Sahabat Jati, alhamdulillah, terima kasih hari ini kita kembali tayang lagi di podcast Jati dengan tema yang berbeda, dengan pembahasan yang berbeda, yaitu tentang urgensinya akhlak di era Society 5.0. Kalau kita bicara terkait tentang perkembangan era digitalisasi saat ini, maka dari 4.0 kemudian dipelopori oleh Jepang, yaitu Society 5.0 atau 5.0, mengakibatkan semua stakeholder atau semua SDM itu berpacu untuk bergelut di zaman yang serba modern saat ini. Tentunya berkaitan dengan perkembangan teknologi saat ini, maka pendidikan karakter, akhlak pun sangat berpengaruh dengan perkembangan teknologi. Nah, kira-kira bagaimana perkembangan akhlak itu di era Society 5.0 saat ini? Kalau kita bicara terkait tentang karakter, maka tidak terlepas dari kita bicara bagaimana lembaga pendidikan, khususnya baik itu yang sifatnya formal, baik itu yang sifatnya non formal dan informal, itu punya peran penting dalam meningkatkan moralitas atau karakter bagi sumber daya manusia. Nah, keberadaan perkembangan zaman 5.0 ini menjadi tantangan berat bagi lembaga pendidikan, karena yang notabene-nya lembaga pendidikan adalah satu lembaga yang bagaimana membina karakter ataupun moral peserta didiknya. Maka ini yang menjadi tantangan penting, tantangan besar bagi lembaga tersebut. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa di mana kita ingin meletakkan posisi karakter atau akhlak di era kemajuan teknologi ini. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan bahwa menggunakan teknologi dalam kehidupan kita adalah kepada hal-hal yang sifatnya positif. Itu yang terpenting. Bukan artinya dengan kemajuan teknologi kemudian kita meninggalkan kemajuan tersebut. Namun bagaimana kita memposisikan diri bahwa dengan kemajuan teknologi itu kita bisa sinergi ataupun menempatkan posisi itu pada tempatnya, sehingga khususnya dalam perkembangan zaman saat ini kita tidak tertinggal, tapi kita mengikuti era perkembangan zaman yang mana kita juga harus menempatkan posisi karakter itu pada tempatnya. Misalnya gini, ketika kita bicara moralitas, maka moralitas ini atau akhlak ini adalah salah satu pondasi kehidupan yang menjadi dasar utama bagi seseorang. Kalau seandainya para tokoh-tokoh, para cendekiawan kemudian menyampaikan bahwa salah satu kemajuan suatu bangsa itu disebabkan oleh karakternya. Nah, kalau kita baca buku terkait tentang pandangannya Covey, salah satu tokoh, dia menyebutkan bahwasannya 90% kegagalan dari seorang pemimpin itu disebabkan karena
kegagalan atau rusaknya karakter. Artinya apa? Peran penting karakter itu sangat mendukung kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kemajuan suatu peradaban. Contoh kecil kalau kita tarik pada peradaban Islam. Saya memiliki analisis tersendiri terkait tentang perkembangan sejarah Islam. Artinya apa? Artinya saya ingin menggambarkan bahwa Nabi Muhammad itu dicetus sebagai dalam bukunya Michael Hehart yang menulis tentang 100 tokoh berpengaruh di dunia dan mencatat Nabi Muhammad sebagai nabi yang sebagai orang yang pertama dituliskan pada posisi utama, itu karena kesimpulannya adalah karakternya. Artinya apa? Akhlak ini merupakan hal yang menjadi dasar utama untuk memajukan suatu bangsa atau suatu peradaban. Makanya kenapa yang dibangun dalam dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah bagian dari dakwah yang lebih mengarahkan pada perkembangan perubahan suatu perilaku. Baik, dan juga kalau kita menganalisis perkembangan tentang sejarah, kalau kita lihat hasil survei yang kemudian dilakukan di Jepang, kemudian dilakukan di Nederland, di Finlandia, yang itu merupakan lembaga-lembaga pendidikan yang maju. Ternyata hasil survei membuktikan kemajuan suatu lembaga pendidikan atau kemajuan suatu negara itu karena kemajuan peradaban dari kemajuan akhlak mereka atau mengutamakan moralitas. Artinya apa? Suatu bangsa, suatu negara ketika dia akan maju itu adalah artinya dia menjaga moralitas generasinya. Nah, di era saat ini sangat penting kita untuk mengedukasi seluruh masyarakat, seluruh elemen, bahwa dalam penggunaan teknologi harus melihat batasan-batasan yang dilakukan. Dalam artian apa? Dalam artian kemajuan teknologi itu kita menempatkan bagaimana posisi penggunaannya. Kalau seandainya digunakan oleh orang yang salah, maka dengan cara yang salah maksudnya, maka dampak atau hasilnya juga akan salah. Sama analogisnya dengan pisau. Pisau itu dia adalah satu benda yang tajam, dan apabila dia digunakan dengan cara yang salah, maka akan menghasilkan sebuah kesalahan. Kalau dia digunakan untuk membunuh, maka fungsi dari pisau itu salah. Tetapi kalau seandainya pisau itu digunakan dengan fungsi yaitu kemudian memotong buah, kemudian digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, maka akan menghasilkan yang manfaat. Nah, begitupun kemajuan era sekarang ini, digitalisasi. Kalau seandainya kemajuan teknologi ini difungsikan untuk hal-hal yang baik, maka akan menghasilkan juga nilai-nilai yang baik pula. Tapi kalau seandainya kemajuan teknologi difungsikan untuk hal-hal yang tidak baik, maka akan menghasilkan juga hal-hal yang tidak baik pula. Nah, makanya pentingnya kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Saya ingin mengajak kepada semua pemirsa Sahabat Jati bahwasannya dengan kemajuan teknologi saat ini, kita berada di era society 5.0, bukan eranya yang salah, tapi bagaimana kita memposisikan diri mengikuti era tersebut, dan juga kita menempatkan sesuatu dengan era itu, kita ikut bersaing, kita juga ikut bergelut di dalamnya, tapi dengan batasan-batasan moralitas. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar utama, bahwa suatu perkembangan zaman itu dia akan lebih berkembang kalau seandainya manusia atau sumber daya manusia yang ikut di dalamnya mampu menempatkan posisinya sebagai manusia yang manusiawi. Nah, dengan demikian, kalau seandainya
perkembangan zaman itu bisa kita ikuti sesuai koridornya, maka yakin dan percaya semua kita masyarakat, semua kita baik itu lembaga apapun, lembaga pendidikan, lembaga perekonomian, lembaga sosial, ketika mampu menempatkan posisi itu, maka dia akan ikut serta dalam perkembangan zaman. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ini menjadi bahan untuk kita bagaimana menempatkan segala sesuatu itu lebih pada posisinya. Nah, kenapa di zaman kalau kita kembali lagi menilik pada, kalau kita bicara akhlak, maka saya ingin menyampaikan belum ada saat ini manusia yang sesempurna akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena itu yang menjadi baik Barat, baik kemudian orang-orang Muslim mengakui tentang bagaimana kebenaran atau karakter yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dengan demikian, ini yang kemudian bisa menjadi patron bagi seluruh umat manusia dimanapun berada. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau seandainya dengan kemajuan teknologi ini, posisinya dengan kemajuan teknologi ini, bahkan peradaban atau sebuah bangsa itu makin merosot. Nah, ini yang menjadi tantangan berat bagi seluruh elemen. Karena apa? Kalau seandainya dengan kemajuan teknologi kemudian peradaban makin tertinggal, fungsi dari teknologi itu, fungsi dari era industri, era society 5.0 tidak dimanfaatkan, tidak difungsikan dengan baik, maka harus lebih diedukasi lagi. Masyarakat harus lebih diedukasi, harus lebih diberikan pencerahan bahwasannya jangan kita lalai dengan kemajuan ini sehingga menggunakan hal-hal yang negatif dengan cara-cara yang negatif dalam penggunaannya. Artinya apa? Artinya kalau seandainya kemajuan ini kita gunakan kepada hal-hal yang positif, misalkan ketika ada hal-hal informasinya diberikan dengan secara mengedukasi, maka dan tidak menyebarkan berita-berita yang hoax, maka itu kita telah menempatkan posisi kemajuan teknologi ini di tempat-tempat yang sebenarnya. Nah, dengan demikian pesan saya bahwasannya di era ini, di era kemajuan teknologi saat ini, di society 5.0, mari kita kuatkan pondasi karakter kita, mari kita kuatkan pondasi kekuatan, berusaha memperbaiki karakter kita, yakin dan percaya kemajuan teknologi serta peradaban akhlak makin baik, maka kemajuan bangsa pun akan baik pula. Oke, baik sahabat Jati, ini sedikit ulasan terkait tentang bagaimana peran akhlak atau bagaimana pentingnya akhlak itu pada era society 5.0. Kami dari sahabat Jati undur diri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.